100 gram gula pasir setara dengan 7 sendok makan. Jika suka manis bisa ditambahkan untuk gula pasirnya. Jika tidak suka manis boleh dikurangi. 30 gram margarin, 1 saset susu kental manis, 1 butir telur, sedikit pewarna kuning tua. Jika tidak suka boleh tidak pakai. Aduk bahan sampai tercampur rata, gulanya larut dan juga margarinnya. Setelah semua bahan tercampur rata, lalu tambahkan 250 ml santan. Santan sudah saya campur dengan sedikit garam. Aduk-aduk sampai santan tercampur rata dengan adonannya. Tambahkan 300 gram tepung terigu. Tepung terigu saya memakai tepung terigu protein sedang atau serbaguna. Masukkan secara bertahap, kemudian aduk sampai tepung tercampur rata dengan adonannya. Tepung setara dengan 30 sendok makan cembung. Jika ingin memakai mixer, maka saat mencampur tepung terigu, gunakan kecepatan yang paling rendah saja. Saat mengocok telur bersama gulanya tadi, maka gunakan kecepatan yang sedang. Yang dimaksud 1 sendok makan cembung yaitu saat menakar tepung tidak terlalu datar atau tidak terlalu menggunung untuk tepungnya. Tambahkan 1 sendok teh ragi instan, kemudian aduk kembali sampai semua bahannya benar-benar tercampur dengan rata. Dengan spatula aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur rata. Loyang saya memakai diameter 18 cm, tinggi 7 cm. Loyang sudah saya olesi dengan Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan tepung terigu dicampur rata kemudian dibuat untuk olesan. Ratakan adonannya. Diamkan adonan selama kurang lebih 40 menit atau sampai mengembang. Ini saya diamkan selama kurang lebih 40 menit. Lalu saya berikan topping keju cheddar parut. Kali ini saya memakai panci Magicom yang sudah tidak dipakai dan sudah saya sering menggunakannya untuk memanggang bolu. Kemudian masukkan adonannya. Panci tadi sudah saya panaskan selama kurang lebih 10 menit menggunakan api kecil saja. Kemudian tutup pancinya. Untuk tutup bisa juga menggunakan tutup panci aluminium agar nanti panas atasnya juga merata dan nanti hasil bludernya atas bawahnya sama-sama coklat. Karena saya ingin bludernya terlihat jelas, maka saya memakai tutup kaca. Ini untuk api yang saya gunakan di kompor saya. Ini setelah kurang lebih 20 menit saya panggang, sudah terlihat mengembang. Setelah bludernya terlihat matang, kemudian tes dengan tusuk lidi atau sentuh bagian atas bluder. Jika sudah kering, itu tandanya bluder sudah matang. Jika ingin hasil bluder atasnya lebih coklat lagi, maka untuk pemanggangan bisa ditambahkan ya waktunya kurang lebih selama 10 menit. Jika saat ditusuk tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bluder sudah matang. Untuk panci Magicom ini bisa juga diganti dengan wajan atau panci biasa ya. Keluarkan bluder dari loyangnya. Hati-hati ya karena ini masih panas. Masya Allah, hasilnya benar-benar cantik dan juga tidak gosong. Langsung saya balik saja ya, ini saya tidak menunggu dingin terlebih dahulu. Meski cuma diaduk saja dan hanya memakai 1 telur, hasilnya gembul dan montok.
Masya Allah, hasilnya benar-benar sudah terlihat lembut. Akan lebih bagus lagi jika saat memotong tunggu dingin terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya benar-benar lezat. 100 gram gula pasir, 1 butir telur, 30 gram margarin, 1 saset susu kental manis putih. Aduk semua bahan sampai tercampur rata dan gula serta margarinnya menjadi larut. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya berada di bawah judul. Setelah semua gula pasir dan margarinnya larut, tambahkan 250 ml santan. Santan saya memakai 1 saset santan instan kemasan kecil, saya tambahkan air sampai mencapai 250 ml. Aduk santan dan adonannya sampai tercampur rata. Tambahkan sedikit pewarna kuning tua, jika tidak suka boleh tidak pakai. Aduk pewarna sampai tercampur rata dengan adonannya. Dengan cara diayak, tambahkan 300 gram tepung terigu, tambahkan bertahap ya, dan diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Tepung saya memakai tepung terigu berprotein sedang. Aduk-aduk tepung sampai tercampur rata dengan adonan. Satu sendok teh ragi instan. Aduk semua bahan sampai benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada adonan yang menggumpal. Adonan ini juga bisa diaduk menggunakan mixer ya, dengan kecepatan yang sedang dan semua bahannya dicampur sekaligus karena di mixer kan tidak terlalu berat. Tapi jangan terlalu mengembang saat memixernya. Jadi asal tercampur rata saja. Dengan bantuan spatula kita aduk-aduk untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata. Siapkan loyang. Loyang saya memakai diameter 20 cm yang sebelumnya saya sudah olesi dengan margarin. Bagian dasar loyang saya beri topping dengan kismis dan juga keju cheddar parut. Karena ini nanti yang bagian bawah itu di atas ya, untuk memperlihatkan motif pada cetakannya. Jika memakai loyang biasa, maka yang diberi topping untuk bagian atasnya. Masukkan adonan ke dalam loyang. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di like, subscribe, dan bisa di share ke teman sosial media kalian. Sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Ratakan adonannya. Hentakkan beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonan. Tutup dan diamkan selama kurang lebih 50 menit atau sampai adonannya mengembang. Ini ya, setelah kurang lebih 50 menit saya diamkan, sudah terlihat mengembang. Mohon maaf ya, di luar tiba-tiba hujan jadi berisik. Pengukus sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu menggunakan api kecil sampai airnya mendidih. Untuk tutup panci pengukus diberi alas kain agar nanti airnya tidak menetes pada bluder cake kukusnya.
Kukus selama kurang lebih 30 menit. Ini untuk api yang saya gunakan ya. Setelah kurang lebih 30 menit saya kukus, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hasilnya sudah terlihat mengembang montok tinggi dan juga menul-menul. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bluder cake kukusnya sudah matang. Setelah uap panasnya berkurang, keluarkan dari loyangnya. Masya Allah, hasilnya benar-benar sudah terlihat sangat cantik. Potong cake sesuai selera, bisa kita ikuti garis untuk motif loyangnya ya. Masya Allah, saat dipotong sudah terasa teksturnya itu lembut. Bluder cake ini memang perpaduan roti dan cake ya. Tekstur bludernya sudah terlihat lembut, tidak bantat ya. Benar-benar gempus-gempus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya sangat lembut dan juga benar-benar tidak seret. 4 buah pisang, saya memakai pisang raja. Untuk pisang bisa memakai jenis apa saja ya, asalkan pisangnya sudah benar-benar matang. Kemudian saya haluskan memakai garpu agar nanti serat pisangnya masih terasa. Campur 8 sendok makan tepung terigu serbaguna dengan 1 sendok makan susu bubuk, 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh soda kue, kemudian aduk semua bahan sampai tercampur dengan rata. Lalu sisihkan terlebih dahulu. Masukkan 4 sendok makan gula pasir, kemudian tambahkan juga dengan 1 butir telur. Kocok kedua bahan sampai gulanya larut saja. Tambahkan pisang yang sudah dilumatkan tadi. Aduk lagi sampai tercampur dengan rata. Tambahkan campuran tepung terigu dengan cara diayak agar tidak ada yang bergerindil. Aduk adonan kembali sampai tercampur dengan rata. Satu saset susu kental manis, aduk sampai susu dan adonannya tercampur rata. Tambahkan 6 sendok makan minyak goreng. Aduk-aduk kembali adonan sampai benar-benar tercampur dengan rata. Masukkan adonan ke dalam cetakan yang sudah diolesi dengan mentega ataupun bisa juga diolesi dengan minyak goreng. Jangan lupa saat menyiapkan adonan, panaskan panci pengukus sampai airnya mendidih. Hentak-hentakkan beberapa kali agar gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya keluar. Kukus adonan selama kurang lebih 30 menit atau sampai bolunya matang. Wow, hasilnya mengembang sempurna dan juga sudah terlihat untuk serat-serat pisangnya.
Tes dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel pada lidi, itu tandanya bolu sudah matang. Kemudian angkat bolunya. Keluarkan bolu dari cetakannya. Potong-potong sesuai dengan selera. Hasilnya benar-benar super lembut dan menul-menul. Serat pisangnya sangat cantik sekali dan benar-benar super kempus-kempus. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya benar-benar lezat, lembut, enak sekali. 6 biji pisang, saya memakai pisang raja yang sudah benar-benar matang. Untuk pisang bisa diganti jenis apa saja, yang penting pisangnya sudah benar-benar matang agar nanti hasilnya manis. Ini setara dengan 350 gram. Kemudian haluskan pisangnya memakai sendok garpu saja agar tidak terlalu halus dan masih terasa nanti serat-serat pisangnya. Lalu masukkan pisang ke dalam wadah. Tambahkan 100 gram margarin cair, boleh juga diganti dengan mentega cair, 130 gram gula pasir, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Aduk-aduk semua bahan sampai gulanya mencair saja. Setelah gula mencair, kemudian tambahkan 1 butir telur. Aduk-aduk sampai telur tercampur rata dengan adonannya. Tambahkan 130 gram tepung terigu, saya memakai tepung terigu serbaguna. 1 sendok teh soda kue, ayak agar tidak ada tepung yang bergerindil. Kemudian sambil diaduk-aduk agar nanti mudah untuk mencampurnya. Aduk-aduk semua bahan sampai tercampur dengan rata saja. Aduk pakai spatula untuk memastikan adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata. Loyang saya memakai ukuran 10 x 21 cm. Loyang sudah saya alasi dengan kertas roti, kemudian saya olesi dengan margarin. Lalu masukkan untuk adonannya. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali agar udara yang terperangkap dalam adonannya keluar. Beri topping sesuai dengan selera masing-masing. Panci sudah saya panaskan selama kurang lebih 10-15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Panci ini fungsinya seperti oven tangkring ya. Kemudian tutup dan panggang selama kurang lebih 40-50 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Karena setiap oven dan panci karakternya berbeda-beda. Setelah kurang lebih 40 menit saya panggang, kemudian tes dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolunya sudah matang. Wow, lihat hasilnya benar-benar mengembang, lembut dan berserat.